Sobat Senja, malam ini udara terasa begitu berat. Di meja redaksi Ranina ada sebuah surat dari Gina. Sebuah surat yang ditulis dengan air mata tentang seorang lelaki bernama Aris. Sosok yang wajahnya bersinar seperti bintang, yang kasih sayangnya putih dan suci. Namun harus pergi karena sebuah pintu yang tertutup rapat oleh restu. Ini dia suratnya. Halo, aku Gina. Aku mau berbagi cerita tentang orang yang paling berarti buatku. Orang yang paling aku cintai, sekaligus sebab aku sekarang merasa mati. Dia adalah Aris. Lelaki manis yang tak pernah bersikap kasar. Tatapannya lembut dan meluluhkan, wajahnya bersinar seperti bintang yang begitu indah. Perasaannya padaku pun hangat, hingga aku jatuh cinta begitu dalam. Kehangatannya membuatku candu. Dialah cinta sejatiku. Dan begitu pula aku di matanya. Aku cinta matinya, dia bilang. Putih dan suci yang ia persembahkan, seperti janji manis untuk menua bersama. Namun tiba-tiba dia pergi. Orang tuaku tidak merestui kami. Orang tuaku ingin aku menikah dengan pria yang jauh lebih sempurna di mata orang tuaku. Padahal Aris punya sebagian besar kriteria yang orang itu miliki. Tapi orang tuaku menganggap itu semua kurang. Dan menganggap kalau rasa cinta akan tumbuh seiring pernikahan, meski tak pernah ada rasa sebelumnya. Oh ya, kalau ternyata aku tak kunjung memiliki rasa dalam pernikahanku, dan lantas hubungan pernikahanku kandas, bagaimana? Apakah orang tuaku akan bertanggung jawab atas kehidupan pribadiku sendiri? Bukankah tentang perasaan, hubungan percintaan, dan pola pikir dua insan yang akan hidup selamanya adalah merupakan ranah pribadi setiap individu masing-masing? Bahkan orang tua tak seharusnya menjadi pemaksa dalam hal ini. Aku yakin sekali orang tua memiliki ranah dalam menasihati, melindungi, menawarkan pilihan, dan memastikan anaknya bahagia selamanya. Tapi yang menentukan pilihan atas hidupku sendiri haruslah hanya aku. Karena aku yang akan bertanggung jawab atas pilihanku sendiri. Aku takkan mungkin bisa menyalahkan orang tuaku bila pilihan mereka tak lantas membuat kehidupan pernikahanku sempurna dan malah bercerai. Aku sangat sesak saat orang tuaku menolak Aris dan membuatnya pergi dari hidupku. Padahal dia tak punya salah apa-apa, tak pernah lakukan kesalahan. Harusnya aku berlari, mengejar kepergiannya. Salahku tak kuasa menahan dia karena kerasnya didikan orang tuaku. Sehingga aku hanya bisa menangis dan menatap kepergiannya dengan pilu yang mendalam. Aris pergi, menghargai keputusan orang tuaku dan meyakinkan aku bahwa aku akan baik-baik saja dan tidak boleh meratapi dirinya. Dia meyakinkan aku bahwa aku akan menemukan jalan untuk merasakan bahagia yang lebih indah. Dan dia juga berkata bahwa akan terus menyebut namaku di dalam doa-doanya, serta tetap mencintaiku selamanya meski kita berpisah. Jujur saja, kata-katanya begitu manis dan menenangkan. Tapi tetap saja perpisahan ini adalah kehilangan yang begitu menyiksa. Setelah kepergiannya, duniaku terasa mati, hilang semangat hidup. Aku sangat merindukannya. Aku teramat sayang. Bila ini takdirku, bolehkah aku berharap mendapatkan semenit saja untuk bisa memeluknya, menumpahkan segala rasa cinta sekaligus kesedihanku yang begitu dalam, dan aku ingin pelukan itu juga berbalas darinya. Semenit saja, hanya 1 menit. Aku begitu terluka terlalu dalam, begitu perih kehilangan orang yang begitu tepat. Keras sekali benakku menjerit kehilangan separuh perasaanku, separuh dari jiwaku. Kini itu semua sudah menjadi mimpi buruk yang menerjang ruang batinku tak berperasaan. Begitu menyakitkan. Takkan terulang kisah dua anak manusia yang begitu saling mencintai dan sanggup saling menjaga hingga masa tua. Aku berharap semoga surat tangis ini sampai pada orang-orang yang akan menjadi orang tua
dan atau orang-orang yang telah melihat anaknya sendiri di dalam pernikahan yang terpaksa. Apakah sesuai harapan Bapak Ibu semua? Ataukah malah menyesal di akhir? Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung. Ini semua adalah menurut pendapatku pribadi. Tidak masalah bila kalian memiliki pandangan yang berbeda. Dan bagiku, jika tidak menikah walaupun kehidupan tidak sesuai keinginan, maka aku tetap bisa melakukan apapun. Namun jika menikah dengan orang yang salah demi orang lain memandang hidupku jauh lebih baik, tetapi di balik itu aku merasakan sedih luar biasa tanpa bisa berbagi dengan siapapun, lalu untuk apa menikah? Maka menikahlah dengan orang yang tepat atau tidak usah menikah sekalian, karena kesedihanku adalah nyata, dan percayalah, kita semua tak ingin mengalami kesedihan seperti ini. Terima kasih. Sekian, Gina. Wah, Gina, terima kasih banyak sudah sangat terbuka dan berani menyuarakan isi hatimu yang begitu menyesakan. Suratmu bukan sekedar cerita, tapi sebuah tamparan realita tentang betapa setianya rasa sakit akibat kehilangan orang yang tepat di waktu dan cara yang salah. Kisahmu dengan Aris ini benar-benar mewakili Gina-Gina yang lain di luar sana, yang mengalami hal yang sama denganmu. Kamu berada di titik di mana dunia terasa mati karena separuh jiwamu dipaksa pergi, bukan karena kesalahan, tapi karena ego dan standar orang lain. Sungguh kenyataan yang melelahkan, bukan? Gina bercerita, Aris adalah candunya, cinta sejatinya. Mereka punya janji untuk menua bersama, tapi mimpi itu hancur saat orang tua Gina memilihkan jalan lain. Jalan yang dianggap lebih sempurna di mata orang tua, tapi terasa seperti mati di mata Gina. Aris pergi dengan sangat terhormat. Ia menghargai keputusan itu. Ia meyakinkan Gina bahwa ia akan baik-baik saja. Bahkan ia berjanji akan terus menyebut nama Gina dalam setiap doanya. Namun bagi Gina, kepergian itu adalah mimpi buruk yang menerjang ruang batinnya tanpa perasaan. Dunianya mati, semangatnya hilang. Ada sebuah jeritan di akhir surat Gina yang ingin aku sampaikan pada dunia. Bolehkah aku berharap semenit saja untuk memeluknya, menumpahkan segala rasa cinta dan kesedihan ini, dan merasakan pelukan itu berbalas? Hanya 1 menit. Sobat Senja, pesan Gina malam ini sangat tajam. Menikahlah dengan orang yang tepat atau tidak usah menikah sekalian. Karena menjalani hidup dalam pernikahan yang dipaksakan demi pandangan orang lain hanya akan menyisakan kepedihan yang tak bisa dibagi dengan siapapun. Untuk Gina, peluk jauh dariku, semoga 1 menit yang kamu harapkan itu Tuhan sampaikan lewat kedamaian di hatimu. Dan untuk para orang tua dan calon orang tua, mari kita renungkan apakah kebahagiaan anak kita adalah tentang angka dan kriteria atau tentang ketenangan jiwa mereka. Terima kasih Gina sudah berbagi, dan terima kasih Sobat Senja yang sudah mendengarkan. Stay kind, stay deep, stay healthy. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tuntas sudah rangkaian kisah kita malam ini dalam Radio Asmara Nina, Kalimantan Senandung Merdu Ala Rindu dan Aksara Rasa. Terima kasih sudah bersandar di frekuensi ini. Saya Nina, pamit undur diri. Selamat beristirahat jiwa-jiwa yang penuh cinta. Semoga esok aksara rasamu jauh lebih indah dari hari ini. Good night and sweet dreams. Akhirnya semua telah berakhir, bagai mimpi buruk menerjang ruang batin hidupku. Tak berperasaan, ku diam tiada teguh, menatap dirimu. Kau begitu indah, dunia serasa mati, hilang semangat hidup. Aku rindu padamu.
Sedikit waktu ingin ku balas kata cinta.